Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan laporan 4, yaitu ukuran letak data. Untuk sebelum ke videonya, mari kita memperkenalkan diri dulu. Saya Lauris Tongan Solo. Saya Valeris Yamulia. Saya Andi Miranda. Saya Muhammad Fani Aris. Selamat menyaksikan. Dadah. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai laporan 4 dari kelompok 1 dari kelas 12 IPA 2. Jadi saya dari kelompok 1 di kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan laporan 4. Jadi untuk anggota kelompok, ada saya sendiri sebagai Lauris Tongan Solo yang paling kiri di foto, dan ada Valeris Yamulia yang ada di tengah, dan ada Andi Syahira di bagian tengah, dan paling kanan ada bernama Muhammad Fani Aris. Oke, mari kita mulai ke pembahasan soalnya. Oke, jadi ini adalah soal-soal pada laporan 4. Yang pertama itu adalah tentukan kuartil Q1, Q2, dan Q3. Yaitu tentukan kuartil bawah atau Q1, Q2 atau kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil atas. Nomor soal yang nomor 2, tentukan desil 7. Soal yang ketiga, tentukan persentil B52. Dan yang terakhir adalah statistik 5 serangkai. Oke, saya sendiri akan menjelaskan pada nomor 1, yaitu kuartil Q1, Q2, dan Q3. Nah, jadi kuartil itu adalah ukuran letak data di mana kita membagi data akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kita langsung saja. Pertama, kita akan menjelaskan mencari dari Q1 dulu. Nah, untuk mencari dari Q1, pertama-tama kita harus mencari letaknya dulu, di mana letak dari Q1 ini. Nah, untuk mencari Q1-nya, letaknya dari Q1, kita memasukkannya ke dalam rumus, yaitu 1/4 dikali N plus 1. N ini adalah jumlah frekuensi total. Nah, 1/4 dikali 50 per 50 ditambah 1, karena frekuensi total di sini ada 50. 50 ditambah 1, 51. 1/4 dikali 51 dibagi 1/4 dikali 51 nanti akan menghasilkan hasil yaitu 12,75. Nah, 12,75 ini ketika kita lihat nanti di frekuensi kumulatif, yaitu akan di kelas 1. Jadi letak dari kuartil 1 ini ada di kelas pertama. Nah, jadi untuk letak dari kuartil 1 ini kan ada di kelas pertama. Nah, sebelum kita memasukkannya ke dalam rumus, kita harus mengetahui beberapa hal dulu. Nah, yang pertama itu adalah TB. TB atau tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas ini nilai minimal dari nilai paling rendah di kelas tersebut yaitu 36, kita kurangi dengan 0,5. Jadi 36 dikurangi 0,5 sama dengan 35,5. Terus yang kedua adalah kita akan mencari panjang kelas. Nah, panjang kelas ini kita lihat pada kelasnya, yaitu pada kelas pertama. Nah, untuk menentukan panjang kelasnya ini yang kita pertama-tama mencari dulu tepi atas kelasnya. Nah, tepi atas kelasnya itu kan kita lihat dulu nilai paling maksimumnya pada kelas tersebut. Nilai paling maksimum pada kelas pertama ini adalah 44. Nah, kita tambah 44 ini tambah dengan 0,5, jadi 44,5. Nah, lalu kita kurangi tadi dengan tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelasnya tadi kita sudah ketahui yaitu 35,5. 44,5 dikurang 35,5 akan menghasilkan 9. Jadi panjang kelas dari kuartil 1 ini adalah 9. Nah, N ini tadi sama seperti tadi, yaitu jumlah semua frekuensinya. Yang kedua itu FK atau frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini frekuensi kumulatif ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. Nah, ini kan pada kelas pertama dan tidak ada lagi kelas sebelumnya. Jadi kita dapat di sini bahwa frekuensi kumulatif ini adalah sampai dengan 0. Nah, untuk F ini adalah frekuensi pada kelas tersebut. Nah, pada kelas yang pertama ini frekuensinya adalah 14. Jadi di sini frekuensinya 14. Lalu kita masukkan setelah kita ketahui ini, kita masukkannya ke dalam rumus. Jadi kita substitusikan tadi yang kita ketahui ke dalam rumus, yaitu tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikali 1/4 frekuensi, total frekuensi ditambah frekuensi kumulatif per frekuensi. Nah, tadi tepi bawah kelas adalah 35,5, terus ditambah 9 ditambah panjang kelasnya 9, lalu kita kalikan 1/4 dikali dengan total frekuensi tadi 50, frekuensi kumulatifnya tadi adalah 0. Di sini frekuensinya adalah 14 dibagi dengan 14. Nah, tadi kita operasikan dulu yang paling pertama itu di dalam kurung sesuai dengan aturan matematika. 1/4 dikali 50 dikurang 0 akan menghasilkan 12,5 per 14. Nah,
lalu kita kalikan lagi, kita kalikan 9 ini kita kalikan masuk, lalu dibagi 14, nanti akan mendapatkan hasil 8,03. Lalu nanti tepi bawah kelasnya ini kita akan kurangi dengan 8,03, hasil kalkulasi ini akan menghasilkan yaitu 43,53. Jadi nilai dari kuartil pertama adalah 43,53. Yang kedua, yaitu letak pada kuartil kedua atau kuartil tengah. Nah, untuk mencari letak dari kuartil tengah itu kan rumusnya 2/4 dikali n plus 1. Nah, 2/4 ini kita dapat sederhanakan menjadi 1/2. Jadi kita langsung saja kita substitusikan, kita masukkan ke rumus 1/2 kali n plus 1. 1/2 sama n nya tadi ada 50 ditambah 1 sama dengan 51. 1/2 dikali dengan 51 akan menghasilkan 25,5. Nah, jadi ini adalah letak dari kuartil kedua atau kuartil tengah. Nah, kita lihat pada tabel 25,5 ini terdapat pada frekuensi kedua, pada kelas kedua, yaitu pada kelas berat badan 45 sampai 53. Nah, jadi pada kelas ini sebelum mulai kita masukkan ke dalam rumus, kita cari dulu tepi bawah kelas, panjang kelas, total frekuensi kumulatif dan frekuensinya. Nah, yang pertama itu tepi bawah kelasnya dulu. Pada kelas kedua, tepi bawah kelasnya itu nilai minimum pada kelas kedua itu 45,5 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Nah, yang kedua itu selanjutnya itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya nilai maksimum ditambah dengan 0,5 dikurangi tepi bawah kelasnya tadi. Panjang kelasnya nilai maksimum di sini ada 53. 53 itu kita tambahkan 0,5 menjadi 53,5 dikurangi tepi bawah kelasnya yaitu tadi 44,5. Jadi tepi panjang kelasnya itu sama dengan 9. Terus n itu adalah frekuensi totalnya yaitu 50. Frekuensi kumulatif tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. Jadi sebelum kelas kedua adalah kelas pertama. Frekuensi kumulatif kelas pertama adalah 14. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 14. Dan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, frekuensi total frekuensi pada kelas kedua yaitu adalah 23 orang. Nah, langsung saja kita substitusikan yang telah kita ketahui ini ke dalam rumus. Nah, yang ini kuartil kedua, tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikali 1/2 n kurang FK per frekuensi. Nah, kita substitusikan yang telah kita ketahui tadi ke dalam rumus akan kita substitusikan, jadi akan menjadi 44,5 ditambah 9 dikali 1/2 dikali 50 dikurang 14 per 23. Nah, kita kerjakan dulu lagi yang dalam kurung 1/2 dikali 50 tadi sama dengan 25 dikurang 14 sama dengan 11. Nanti akan menghasilkan 11 per 23. Nah, 9 ini kita kali masuk lagi lalu dibagi dengan 23 akan menghasilkan 4,3. Nah, ini lalu kita kurangkan operasi penjumlahan ini, kita jumlah dengan tepi bawah kelasnya tadi yaitu 44,5 ditambah 4,3 sama dengan 48,8. Jadi nilai dari kuartil tengah atau Q2 adalah 48,8. Dan yang terakhir yaitu adalah letak Q3 atau kuartil atas. Nah, kuartil atas ini untuk mencari letaknya kita masukkan saja rumusnya yaitu 3/4. 3/4 dikali n ditambah 1. Nah, kita langsung saja seperti yang tadi. 3/4 dikali 50 ditambah 1 bagi 3/4 dikali 51 sama dengan akan menghasilkan hasil 38,25. Nah, kita lihat di sini 38,25 ada pada kelas ke-3 berdasarkan frekuensi kumulatif. Jadi nilai letak dari kuartil atas atau kuartil 3 itu ada pada kelas ke-3. Nah, sebelum kita substitusikan lagi dalam rumus, kita harus tahu lagi tepi bawah kelas dan lain-lainnya. Yaitu tepi bawah kelasnya tadi sama seperti tadi 54, nilai minimumnya kita kurangi dengan 0,5 akan menghasilkan 54 dikurang 0,5 sama dengan 53,5 karena di sini adalah nilai minimumnya adalah 54. Terus panjang kelasnya di sini nilai maksimum pada kelas tersebut dikurangi tepi bawah kelas pada kelas tersebut yaitu 62 nilai maksimumnya, jadi kita tambahin 0,5 lalu dikurang dengan tepi bawah kelasnya yaitu ini tadi 53,5. Nah,
kita kurangkan akan menghasilkan 9. Jadi panjang kelasnya itu adalah 9. N-nya sama seperti tadi adalah total frekuensinya yaitu 50. Frekuensi kumulatif sama seperti tadi frekuensi sebelum kelas tersebut. Nah ini kan yang kita menjadi kelas dari kuartil 3 ini adalah kelas ketiga. Jadi kita frekuensi kumulatifnya kelas dari sebelum dari kelas ketiga ini adalah kelas kedua. Nah frekuensi kumulatifnya itu adalah 37. Jadi kita di sini tulis 37 karena yang kita tulis yang kita masukkan nanti ke rumus adalah frekuensi sebelum dari kelas tersebut. Nah yang terakhir itu frekuensi pada kelas tersebut. Nah frekuensi pada kelas ketiga ini adalah 9. Pada kelas ketiga itu 9. Lalu kita masukkan lagi ini ke dalam rumus yang telah kita ketahui. Nah, rumusnya sama, tapi bawah kelas ditambah panjang kelas, tapi di sini yang berbeda adalah 3/4. Yang tadi 1/2 dengan 1/4, kita ganti di sini 3/4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif pada frekuensi. Nah, kita substitusikan tadi, tepi bawah kelasnya itu 53,5 ditambah 9 dikali 3/4 dikali 50 dikurang 37 per 9. Nah, kita operasikan dulu yang di atas akan menghasilkan nanti 0,5 per 9. Lalu kita operasikan lagi ini, kita gabungkan 9 dengan yang di dalam, lalu dibagikan lagi 9, yaitu akan menghasilkan 0,5. Atau saja bisa langsung kita coret saja 9 dengan 9 akan menghasilkan 0,5. Nah, lalu tepi bawah kelasnya tadi kita kerjakan paling terakhir karena itu adalah penjumlahan. Jadi kita langsung jumlah saja 53,5 dengan 0 ditambah 0,5 akan menghasilkan 54. Jadi nilai kuartil 3 atau Q3 kuartil atas pada soal tadi adalah 54. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desil. Jadi desil adalah ukuran rata-rata yang membagi keseluruhan data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi pada soal kali ini kita akan mencari ukuran desil D7. Nah, di sini ada tabel untuk mencari letak desil D7 tersebut. Nah, untuk awalnya adalah D7. Nah, jadi rumus awalnya itu ada D7 sama dengan I. I itu jumlah kelas yang ada pada tabel, kemudian 10 adalah sama halnya tadi pembuktiannya desil, yaitu dibagi 10 dan yang sama, kemudian dikali N dikali 1. Nah, jadi kita masukkan ada 7 kelas per 10, kemudian dikali ada 50 dari total dari frekuensi, kemudian ditambah menjadi 1 jadi 51. Nah, jadi 7 dikali 51 dibagi 10 dihasilkan 35,7. Nah, 35,7 ini berada pada kelas 2 karena dia berada di antara 37 tersebut. Nah, setelah itu sebelum kita menyelesaikan selanjutnya, kita akan mencari TB, B, N, dan sebagainya. Jadi TB yaitu ini TB itu didapat dari pada kelas 2 yaitu 40 ini, kemudian dikurang dengan 0,5 jadi menghasilkan 44,5. Kemudian ada P kita ambil dari sini pada kelas 2 juga karena desil itu ada pada kelas 2. Nah, jadi 53 tambah 0,5 kemudian menghasilkan 53,5. Jadi dikurang dengan hasil TB tadi yaitu 44,5. Jadi totalnya adalah 9. Nah, kemudian kita mencari N. Kalau N itu adalah total dari frekuensi. Jadi nilainya adalah 50. Nah, FK juga ini FK itu berada pada sebelum kelas dari D7 itu. Jadi kan tadi D7 ini berada pada kelas 2 jadi itu adalah 14.
hasil akhir dari nilai D7 adalah 52,21. Dan selanjutnya yaitu persentil, di mana tadi sebelumnya desil adalah ukuran tentang data banyaknya data akan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil adalah ukuran lipat data di mana data akan dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Oke. Kita mendapatkan persoalan yaitu mencari letak dari persentil 52. Oke. Sebelum kita mencari persentil 52, kita harus menentukan dulu posisi atau letak dari P52 ini dengan menggunakan rumus I per 100 tambah N tambah 1. Sini I-nya kan 52, masukkan 52 per 100. N-nya banyaknya datu yaitu 50, masukkan 50 tambah 1 yaitu 51. Ya, kita kali 52 kali 51 bagi 100. Hasilnya 26,52. 56,52 ini berada pada kelas kedua karena yang membuat 26,5 ini adalah di bagian kelas kedua 37. Oke. Dari sini adalah P52. Sebelum kita menyelesaikan dan memasukkan rumus, lebih dahulu kita mencari TB. Kita mencari TB-nya, yaitu dengan 45 kita kurangkan dengan 0,5, hasilnya adalah 4,5. Seterusnya ada P, panjang kelas. Panjang kelas ini kita lihat di sini 53 ditambah 0,5 yaitu 53,5. Kita kurangkan dengan hasil dari TB yaitu 4,5, hasilnya ada 9. Oke, P ini itu banyaknya datum 50. FK ini FK 14. Kenapa 14? Karena frekuensi kumulatif sebelum PI atau persentilnya. Kan kita dapat persentil adalah di kelas kedua sebelumnya, berarti yaitu di 14. FK-nya frekuensinya 23. Sekarang kita dapat semua hal-hal yang dibutuhkan untuk memasukkan rumus. Tapi sebelum itu, rumus untuk mencari persentil adalah PI sama dengan TB tambah P per I per 100 N kurang per N. Ini tadi sudah kita dapat yaitu 44,5 ditambah P kan tadi tidak didapat. I-nya 52 sesuai soal per 100. Langsung ditulis ya 52 per 100. Ini tadi banyaknya datum. Banyaknya datum adalah 50. Kita kurangkan dengan FK, frekuensi kumulatif sebelum PI 14. Kita kalikan per 23, frekuensi tadi diletak ke posisi atau P50 ini. Kita kalikan biasa 52 kali 50 2600, kita bagi 100, bagi 100 26 kita kurang dengan 14 jadi 12. Kita kalikan 9 kali 12 per 23 hasilnya itu 44,6. Kita tambahkan ini 44,5 ditambah 4,6 hasilnya adalah 49,1. Jadi nilai P dari 52 adalah 49,1. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai adalah ukuran data dengan membagi data menggunakan bagian yang telah ditentukan. Nah, biasanya statistik 5 serangkai ditampilkan seperti Q1, Q2, Q3, X-min, dan X-max. Nah, mari kita cari angka terkecil X-min. X-min, angka terkecilnya itu 36.
93. Lalu kita jadi statistiknya nilai serangkanya adalah Q1 43,53, Q2 48,8, Q3 sama dengan 54, dan X minnya yaitu 36, X maxnya 93. Kontennya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Itulah penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 4. Berikut adalah lampiran pada laporan 4. Nah, yang pertama itu adalah ini dia foto hasil pengerjaan pada laporan 4 sesuai dengan laporan yang dibagikan. Ini adalah hasil pengerjaan kami dan kami mendapatkan nilai 95. Kesalahan kami itu pada di sini pada nomor 4, namun pada soal tadi kita sudah memperbaikinya, yaitu kesalahan kami pada working, tapi pada presentasi tadi kita sudah memperbaikinya. Lalu ini adalah selanjutnya itu adalah foto dokumentasi proses pengerjaan laporan 4. Jadi ini adalah proses pengerjaan waktu kita mengerjakan laporan 4. Itulah tadi video penjelasan mengenai laporan 4, yaitu ukuran lengkap data. Semoga bermanfaat dan penjelasannya mudah dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.